إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Baik, selanjutnya, satu, sebagai umat Islam yang mengaku beriman, apa yang harus kita lakukan sebagai aplikasi iman kepada malaikat, sebagai rukun iman? Yang pertama, ya kita imani keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, kita kenali mereka siapa nama-namanya, kerjaannya apa, tugasnya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, karena kita iman dengan semua itu, maka ketika kita dalam kesulitan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah kemudian kirim malaikat itu untuk membantu kita. Jadi malaikat itu membantu karena izin Allah, karena tugasan Allah, bukan karena kita minta langsung kepada malaikat. Itu sudah penting. Karena tauhid. Karena ada sebagian orang yang mencela malaikat, tapi ada juga sebagian orang yang memuji malaikat luar biasa sampai kemudian melakukan kesyirikan. Allah taala. Yang kedua, apakah yang mendasari pemahaman dan perbedaan antara setan dan jin? Jadi ketika kita ngomongkan manusia, manusia pertama itu adalah Nabi Adam, kemudian beranak pinaklah menjadi kita dan orang-orang yang lain, Eropa, Arab, Afrika, dan seterusnya. Maka ketika konteksnya adalah jin, Allah ciptakan jin yang pertama, itu namanya iblis. Gitu kan. Nah, iblis ini adalah mbahnya. Jadi, kalau manusia itu ya si Mbah Adam itu tadi, itu mbah iblis itu. Nah, kemudian iblis dinas oleh Allah sebagai ciptaan atau makhluk yang sesat, kemudian diusir dari tempatnya di akhirat waktu itu, diturunkan ke bumi dan dia memilih tinggal di tengah-tengah lautan agar kemudian menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hari anak buahnya datang lapor ya tentang kerjaannya tadi pagi sampai sore apa, disebutkan ini dan prestasi terbaik anak buah iblis yang dilaporkan adalah ketika bisa berhasil menceraikan warga muslim yang baik-baik kemudian bisa dibikin bubar. Allah taala. Sehingga dalam konteks itu ya iblis kemudian melahirkan jin. Nah, jin itu ada dua, jin muslim dan jin kafir, jin solih dan jin tolih. Nah, yang jelek, yang kafir, yang jahat itulah setan. Namun yang muslim ya tetap jin namanya. Nah, sama kayak kita lah, manusia, Nabi Adam, lahir anak-anaknya. Sampai ke Indonesia lahir macam-macam. Nah, ternyata lahirnya ya tetap manusia, tapi ada juga manusia yang milih kafir, ada yang milih beriman. Oh, akhirnya memberi nama misal Pak Petrus agamanya Kristen. Nah, itu kan pilihan. Nah, yang tidak beriman lah itu orang kafir itu. Nah, kemudian yang beriman ya makhluk Allah yang beriman. Makanya ketika apa namanya? Ketika kita membahas tentang setan dan jin ini, ya sebenarnya pembahasannya panjang. Yang kita tahu ya setan, jin, iblis itu satu jenis. Bedanya kalau iblis ini baik, kemudian kalau jin itu adalah rasnya. Nah, kalau setan itu adalah bedanya ketika kemudian dia menjadi jahat. Wallahu taala. Kemudian yang ketiga, apakah dalil nakli yang menyatakan setan sebagai musuh manusia? Dalil naklinya banyak ya. Dalil saya sampai mengumpulkan itu ada 400-an slide gitu kan. Dan saya sampaikan di kajian di Masjid Baitur Rahman belakang SMA 7. Yang ini nanti saya akan sampaikan juga di Jogja gitu kan. Maka ada 400-an dalil ya tentang setan, jin dan seterusnya. Nah, karena itu maka ini jelas dalil menunjukkan keberadaan mereka. Belum lagi kenyataannya ada orang-orang yang kesurupan gitu kan. Kemudian ada orang-orang yang ditakut-takuti, itu jelas mereka itu ada. Dan ketika kita lihat di Quran, ternyata dari 114 surat itu ada satu surat yang disebut surat Al-Jin. Ya, jin tadi itu, yaitu makhluk-makhluk gaib itu. Dan bisa melihat mereka itu bukan sebuah keutamaan ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, kalau ada setan yang kalau kamu jalan di satu jalan, dia ada di seberangnya, dia lari, nggak mau ketemu kamu, nggak mau papasan sama kamu. Ketika Nabi ngomong seperti itu, Umar bin Khattab juga nggak pernah tuh lihat setan. Nggak kemudian, oh iya saya juga ketemu orang itu atau setan itu, enggak. Ya, jadi itu perkataan Nabi SAW karena yang memang bisa melihat ya teman-teman. Makanya kok bisa kalau Nabi kok bisa melihat bahwa itu tetap dianggap baik. Di Al-Quran dikatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi hatta ila man irtada min rasul. Jin, setan, malaikat itu barang gaib dan barang gaib nggak akan dinampakkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, dalam konteks Nabi Muhammad SAW itu sudah diizinkan. Nah, makanya kamu nggak usah kemudian geger nyari ilmu untuk melihat setan. Karena setan yang nampak pada manusia itu bukan setan dalam bentuk aslinya, tapi setan yang sudah menjelma. Ketika persepsi kita nanti jin yang kita tanya ini bentuknya kayak kiai atau ustadz dengan segala macam ornamen keagamaan, ya dia nongol seperti itu. Nggak mungkin nongol dalam bentuk yang aneh. Ya, Allah taala.